Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Mu Yizu adalah alasan di balik pertemuan pertama Yun Ce dan Mu Hanyi. Yun Ce mengerutkan keningnya dalam-dalam. Mu Yizu adalah murid utama istana pertama yang terkenal, jadi bagaimana dia bisa sampai di tempat ini? Juga, kenapa dia menatapnya dengan mata aneh? Apa, Yun Ce? Orang yang menemani Mu Yiyu jelas terkejut mendengar nama Yun Ce juga. Faktanya, dia sangat terkejut sehingga dia meninggalkan pelet elang raksasa untuk sementara waktu dan berjalan ke Mu Yizu, menatap Yun Ce dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Yun Ce berdiri tetapi tidak menarik Heaven Smithing Sword yang terseret ke tanah. Dia tersenyum, "Halo, saudara muda Yizu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Tampaknya kita terikat oleh takdir." Yun Ce, bibir dan suara Mu Yizu jelas-jelas bergetar dan matanya berbinar-binar dengan kebencian yang sangat besar. "Kau tercela, makhluk yang tidak tahu malu dan keji. Aku sudah berpikir untuk membuat daging cincang dari tubuhmu bahkan dalam mimpiku, tapi aku tidak pernah berpikir begitu. Hehehe. Hahaha, dosa-dosamu akhirnya menyusulmu. Siapa sangka kamu akan diasingkan ke tempat ini dan jatuh ke tanganku, ini benar-benar pembalasan, hahaha." Yun Ce bertanya sambil setengah tersenyum, "Saya tidak mengerti, saudara muda Yizu. Meskipun benar bahwa kami pernah berselisih paham satu sama lain, kejadian itu seharusnya sudah berlalu. Jadi aku tidak mengerti dari mana kebencianmu itu berasal." Yun Ce benar-benar bingung. Memang benar dia dan Mu Yizu pernah bertengkar karena Feng Mo sebelumnya, tetapi konflik tersebut diselesaikan dengan cerdik oleh Mu Hanyi. Meskipun Mu Yizu masih membencinya karena hal itu, dia telah berjanji untuk tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh di depan Mu Hanyi. Setelah itu, pertempuran di Danau Surgawi dan pernyataan Mu Suanyin bahwa dia akan menjadi murid langsungnya sangat menakutkan Mu Yizu sehingga dia menunggu dengan gemetar Yun Ce di luar Danau Surgawi. Begitu Yun Ce muncul dari Danau Surgawi, dia buru-buru memohon pengampunan dengan berlutut dan menghujaninya dengan hadiah. Seharusnya itu adalah dendam kecil yang sudah lama berakhir. Faktanya, Yun Ce sudah hampir melupakan seluruh kejadian itu. Namun, ekspresi kebencian dan ekstasi Mu Yizu saat ini membuat Yun Ce bertanya-tanya apakah dia entah bagaimana tidur dengan istri Mu Yizu dan membantai seluruh keluarganya tanpa mengingatnya. "Beraninya kamu berpura-pura tidak tahu bahkan sampai sekarang, dasar makhluk hina dan keji." Mu Yizu meraung, "Kaulah alasan aku diasingkan ke tempat ini." "Saya?" Yun Ce langsung menyipitkan matanya. 3 bulan yang lalu, setelah ketua sekte menyatakan Anda sebagai murid langsungnya, Tuan Istana saya segera mengetahui bahwa kami memiliki perselisihan di masa lalu. Kemudian, dia mengungkap setiap kejahatan yang saya lakukan di masa lalu dalam waktu beberapa hari dan memberi saya hukuman paling kejam di sekte ini. Pada akhirnya, dia bahkan melemparkanku ke tempat yang mengerikan ini." Yun Ce terkejut mendengarnya. Mu Yizu terengah-engah sambil melanjutkan dengan kebencian yang mendalam dalam suaranya, "Itu karena kamu, semua karena kamu. Hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa kami berselisih paham satu sama lain. Luo Qiu tidak akan pernah menyakitiku dan Mu Xiaolan tidak punya alasan untuk melakukannya. Baik Liu Cheng maupun Feng Mo tidak punya nyali atau kesempatan untuk melakukan ini. Jadi satu-satunya orang yang bisa melakukan ini, adalah kamu." Yun Ce akhirnya memahami seluruh situasinya setelah dia selesai. Dia mencibir, "Apakah kamu tidak pernah berpikir bahwa Mu Hanyi mungkin adalah penyebab di balik kejatuhanmu? Dia tidak punya alasan atau karakter moral untuk melakukan sesuatu yang tidak tahu malu dan tercela." Mu Yizu meraung dengan marah. "Hehehe," wajah Yun Ce mengejek, "Kaulah yang melakukan semua kejahatan itu dan kamu seharusnya dihukum sejak lama. Beraninya kamu mengatakan ini salahku.
Yun Ce memasang cibiran di wajahnya tetapi dalam benaknya dia bersumpah seperti seorang pelaut, apa-apaan ini? Mu Hanyi sialan itu. Aku tidak percaya dia melakukan hal seperti ini di belakangku. Jelas sekali bahwa Mu Hanyi berusaha menjadikan Yun Ce sebagai musuh dengan menjatuhkan Mu Yizu, tapi dia mungkin tidak membayangkan bahwa perbuatan kotor Mu Yizu begitu banyak sehingga pria itu diasingkan langsung ke lembah ujung kabut. Meski begitu, Mu Yizu, tanpa diragukan lagi, masih menjadi murid utama Istana Es Phoenix pertama. Dia berada di puncak alam jiwa ilahi dan dia hanya selangkah lagi dari alam kesengsaraan ilahi. Mungkin itulah sebabnya dia bisa bertahan selama 3 bulan di tempat ini tanpa mengalami kematian. Heh, aku kagum kamu bisa tertawa bahkan pada saat ini. 3 bulan yang lalu Anda adalah murid langsung Master Sekte dan tidak ada yang berani mengangkat tangan melawan Anda, bukan? Tapi sekarang, kamu tidak hanya diasingkan ke Mist and Valley, kamu bahkan jatuh ke tanganku. Kebencian muncul di balik wajah Mu Yizu, bisa tebak bagaimana aku akan menghadapimu nanti. Oh, tidak, menurutku kamu salah memahami sesuatu. Yun Ce berseri-seri tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya, kalian diasingkan tapi aku tidak. Saya telah diperintahkan untuk berlatih di sini oleh tuan saya, jadi saya akan berangkat dalam beberapa hari. Tapi kalian semua, tulangmu mungkin akan terkubur selamanya di tempat ini. Aurora biru es yang unik segera muncul dari giok terukir Ice Phoenix di sekitar bahu kiri Yun Ce ketika dia mengatakan ini. Giok itu melambangkan identitasnya sebagai murid langsung ketua sekte. Kakak senior Yizu, itu, murid Ice Phoenix di sebelah Mu Yizu menjadi pucat karena ketakutan dan kekhawatiran. Mereka diasingkan dari sekte mereka terlebih dahulu sebelum mereka dibawa ke tempat ini, jadi tentu saja batu giok terukir Ice Phoenix yang pernah mereka miliki diambil dari mereka. Namun, Yun Ce tidak kehilangan Ice Phoenix Engrafet Jade miliknya. Lebih buruk lagi, itu adalah milik murid Master Sekte. Ini berarti pernyataan Yun Ce kemungkinan besar benar. Pupil Mu Yizu menyusut sesaat tetapi mereka dengan cepat berubah suram sekali lagi, jadi apa? Lagi pula kita semua pasti mati di sini, jadi apa yang perlu ditakutkan? Juga, Mu Yizu melakukan gerakan meraih dan pedang yang tertancap di tubuh elang raksasa itu segera tersedot kembali ke telapak tangannya. Kemudian, dia perlahan berjalan ke arahnya, tampak seperti pembunuh. Baru saja, kamu hampir mati di bawah cakar elang yang ganas ini. Ini berarti kamu sendirian dan tidak ada pelindung tersembunyi di belakangmu sama sekali. Jika aku bisa mencabik-cabikmu, aku akan senang meskipun aku mati setelahnya. Mu Yizu menikamkan pedangnya ke depan, menyebabkan energi yang dalam dan energi pedang mengamuk di semua tempat. Murid Ice Phoenix di belakangnya segera menjadi pucat karena ketakutan, kamu akan menggambar binatang buas seperti ini. Diam, Mu Yizu bersumpah dengan marah. Tanpa mengubah energi atau kekuatan pedangnya sama sekali, dia menebas Yun Ce dengan marah, penuh kebencian, dan penuh dendam sambil menghujani semburan bila es. Pada titik ini Mu Yizu tidak peduli tentang binatang buas yang dalam. Selama ini dia percaya bahwa Yun Ce adalah biang keladi di balik semua penderitaannya, namun bahkan dalam mimpinya pun dia tidak berani mengharapkan kesempatan untuk membalas dendam terhadapnya. Dia bersiap untuk berjuang dan menunggu dengan penuh kebencian hingga saat-saat terakhirnya menghampirinya. Tapi sekarang, kesempatan yang tidak berani dia impikan, tiba-tiba jatuh ke pangkuannya. Jika dia bisa memutilasi dan membunuh Yun Ce sekarang, dia akan tertawa sampai nafas terakhirnya bahkan jika dia mati di bawah cakar binatang buas yang dalam tepat setelahnya. Alih-alih mundur dari serangan itu, Yun Ce malah menyerang ke depan dan bergerak zigzag melewati hujan bila es. Dalam sekejap mata, dia muncul di hadapan Mu Yizu dan menebaskan Heaven Smithing Sword ke bawah. Bodoh yang ingin bunuh diri.
Dia adalah mantan murid utama Istana Es Phoenix pertama dan dia berada di puncak alam jiwa ilahi tingkat 10. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang Yunce bisa lawan apapun yang terjadi. Tapi bukan saja dia tidak mencoba melarikan diri dari Mu Yizu, dia bahkan menyerang ke depan untuk menemuinya dalam bentrokan yang kuat. Tindakannya tampak seperti bunuh diri di mata siapapun. Ada ledakan yang begitu keras hingga seperti petir dan Yunce langsung terlempar ke belakang seperti bola meriam. Bentrokan itu mengguncang Mu Yizu dan membengkokkan pedangnya, menyebabkan rasa tidak percaya yang besar muncul di wajahnya. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa kekuatan mendalam Yunce hanya pada tingkat pertama dari alam asal ilahi, tetapi bajingan itu mampu menjatuhkannya setengah langkah ke belakang, meskipun dia adalah seorang kultivator alam jiwa ilahi puncak. Masih dalam keterkejutan, Mu Yizu berbalik dan tiba-tiba menyadari bahwa Yunce telah menyelinap jauh ke dalam kabut dan berangkat dari tempat ini dengan kecepatan luar biasa. Bajingan! Kesadaran akhirnya menghantam kepala Mu Yizu saat dia mengertakkan giginya dengan erat. Yunce tidak berusaha menemuinya dalam bentrokan bunuh diri, dia hanya meminjam kekuatannya untuk melarikan diri dari tempat ini. Kamu tidak bisa melarikan diri. Mu Yizu mengunci aura Yunce seolah hidupnya bergantung padanya, mengeluarkan kekuatan penuhnya dan mengejarnya seperti orang gila. Dia tidak lagi peduli di tempat seperti apa dia berada. Yunce terus melewati kabut tebal dengan kekuatan penuh. Matanya tajam dan giginya terkatup rapat. Dia hampir tidak dapat membayangkan besarnya nasib buruk yang dia alami hari ini karena menyinggung tuannya secara tidak sengaja. Hampir kehilangan nyawanya, terlempar ke tempat ini dan sebagai hasilnya, dia diancam berkali-kali oleh sekelompok binatang buas yang sangat kejam dan sekarang Mu Yizu yang jauh lebih menakutkan yang benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia benar-benar harus memeriksa kalender sialan itu sebelum memulai harinya. Kecepatan tertinggi Yunce jauh melebihi kultivator lain pada peringkat yang sama, tetapi kekuatannya terlalu jauh di belakang Mu Yizu. Karena dia hampir berada dua alam besar di belakang musuh, Mu Yizu terus mengejarnya meskipun dia tidak menyisihkan energi untuk melarikan diri. Di sisi lain, Mu Yizu semakin marah dan terkejut setiap detiknya. Seharusnya dia tidak perlu berusaha sama sekali untuk mengejar praktisi tingkat pertama alam asal ilahi, namun dia tidak bisa melihat sekilas bayangan Yunce bahkan setelah dia mendorong kekuatannya secara maksimal. Jarak di antara mereka juga semakin pendek dengan kecepatan yang sangat lambat. Benar-benar marah, dia entah bagaimana berhasil meningkatkan kecepatannya. Kamu tidak bisa melarikan diri, Yunce. Aku akan membuatmu berharap bahwa kamu sudah mati. Orang ini benar-benar gila. Yunce melirik ke belakang saat giginya semakin menegang. Tidak, ini tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut dia akan segera menyusulku. Dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Yunce mengumpulkan api gagak emas di telapak tangannya dan tiba-tiba melemparkannya ke belakang. Pecahnya matahari yang terbakar. Api keemasan samar yang meletus di dunia putih pucat ini sungguh menarik perhatian. Kunci aura kehilangan jejaknya sesaat selama ledakan dan Yunce segera melepaskan pegangan dalam yang membawa auranya ke kanan sambil menyembunyikan seluruh kehadirannya menggunakan Hidden Flowing Lightning. Dia menyelinap ke balik pohon lebat di bawah naungan kabut dan menghentikan napasnya sepenuhnya. Ledakan yang berapi-api segera menimbulkan lolongan panjang dari beberapa binatang buas yang dalam. Di dunia es yang putih pucat ini, tidak diragukan lagi, api adalah elemen yang paling menyerang binatang buas ini. Tapi Yunce tidak memiliki kemewahan untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Fakta ini dibuktikan ketika Mu Yizu bergegas melewati tempat persembunyiannya, hanya dua tarikan napas di balik pegangannya yang dalam, seperti badai. Yunce segera menghela nafas lega tapi dia tahu bahwa pegangan yang dalam akan segera hilang setelah meninggalkan sisinya.
Tidak berani tinggal, dia baru saja akan bergerak tanpa suara dari tempat itu ketika dua aura sedingin es tiba-tiba melompat ke arahnya dari atas. Dua ular seputih salju, yang setipis jari kelingking, menancapkan taring beracunnya ke bahunya. Racun itu cukup untuk membunuh bahkan makhluk jiwa dewa. Pada saat yang sama, seekor elang raksasa yang ditarik oleh cahaya api menukik ke arah Yunce. Yunce bersumpah dalam hati dan melepaskan energinya yang dalam, langsung menghancurkan kedua ular kecil itu menjadi beberapa bagian. Pada saat yang sama, dia mengangkat kedua lengannya dan meraih Heaven's Meeting Sword di tangannya, melemparkan Phoenix Skywolf Slash yang dipenuhi api ke arah elang raksasa yang menukik ke arahnya. Bang! Elang raksasa itu terlempar keluar jalur dan tubuh Yunce sendiri terlempar jauh sekali karena guncangannya. Secara alami, aura yang dia sembunyikan dengan susah payah benar-benar terungkap. Jauh di dalam kabut tebal, raungan Mu Yizu yang benar-benar tidak nyaman terdengar dengan marah, "Kamu berani mempermainkanku." Yunce! Mu Yizu segera mengunci aura Yunce sekali lagi dan elang raksasa di atasnya jelas sangat marah karena terlempar juga. Sepertinya ia akan menyerang Yunce kapan saja. Lebih buruk lagi, aura berbahaya mengalir deras ke tempat di sekelilingnya. Sebelum memasuki Mist and Valley, Mu Bingyun berulang kali menasihati untuk menghindari kontak apapun jika memungkinkan. Namun, situasinya telah berubah menjadi skenario terburuk. Yunce tidak segera melarikan diri. Faktanya, matanya menjadi tajam sekali lagi. Aura yang tidak lagi perlu dia sembunyikan semakin mengamuk. Jika pestanya harus dilanjutkan, maka dia sebaiknya memastikan bahwa itu adalah yang terbaik. Angin menderu dan panas melonjak. Yunce merentangkan tangannya lebar-lebar saat api gagak emas, setidaknya setinggi puluhan kaki, keluar dari tubuhnya. Saat api menyala dengan cepat dan kuat, mata dan rambutnya dicat warna emas merah. Mata air, abu kuning. Saat kekuatannya menyebar secara gila-gilaan ke sekeliling, setiap serpihan salju, es, pohon ketakutan, dan udara dalam jarak 5 km diubah menjadi media api. Ruang 5 km di sekitar Yunce tiba-tiba meledak saat dia meraung. Dunia es yang dingin dan putih berubah menjadi api penyucian panas dalam sekejap. Langit putih kuno dicat warna merah keemasan dalam sekejap mata. Tidak ada keraguan bahwa lautan api yang dilepaskan Yunce dengan tekad telah membangkitkan setiap lebah di sarangnya untuk hidup. Sebagai jalan buntu, lembah ujung kabut selalu menjadi tempat yang relatif sepi. Hukum hutan di sini jauh lebih kejam dibandingkan wilayah lain, sehingga auman binatang buas pun hampir tidak terdengar. Setiap binatang besar yang ada di lembah ujung kabut memiliki kekuatan berbasis es dan setiap manusia yang diasingkan ke tempat ini adalah murid Ice Phoenix. Oleh karena itu, api hampir tidak ada di tempat ini, apalagi api ilahi gagak emas yang ada di mana-mana. Lautan api Golden Crow yang menyebar tidak diragukan lagi adalah bom atom di lembah yang mematikan dan sunyi ini. Itu langsung menimbulkan lolongan ketakutan, kaget, marah atau jengkel dari binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Binatang-binatang besar yang lebih lemah yang terperangkap oleh ledakan itu akan dibakar atau dibunuh secara langsung, sementara binatang-binatang buas yang kuat akan terpancing untuk mengamuk dengan kejam. Di luar kobaran api, udara bergejolak dan salju beterbangan kemana-mana. Binatang-binatang besar yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke pusat ledakan ketika raungan binatang buas dan kehadiran yang begitu menakutkan sehingga mereka tidak dapat digambarkan merajalela di semua tempat. Di tengah kobaran api, Mu Yizu melolong serak dan terus mundur dari Yunce. Sudah jelas bahwa dia sudah diserang oleh binatang buas yang dalam. Yunce, apakah kamu sudah gila? Sekarang tidak ada yang tahu siapa yang akan mati lebih dulu. Yunce tertawa terbahak-bahak sebelum memilih arah acak dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Karena dia tidak bisa melepaskan diri dari Mu Yizu,
rencana terakhir yang ada dalam pikirannya adalah memperingatkan para binatang buas dan menggunakannya untuk menundanya, atau bahkan lebih baik lagi, bunuh dia. Meskipun kecepatan tercepatnya lebih rendah daripada kecepatan Muizu, Extreme Mirage Lightning bukanlah satu-satunya teknik yang dia miliki. Dia juga memiliki bayangan patah Dewa Bintang dan kaskade pemisah bulan. Selain itu, binatang buas jenis es ini pasti akan kehilangan ketenangannya karena provokasi api gagak emas, jadi melarikan diri menjadi tugas yang jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Di sekelilingnya, aura binatang buas yang dalam merajalela seperti banyak badai, mereka datang dari depan, samping, belakang dan bahkan langit. Yunce menarik napas dalam-dalam dan mengertakkan gigi. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan menyipitkan matanya. Fokus, jernihkan pikiranku, panca indera roh, sensasi, ayo lakukan ini. Yunce tidak hanya melambat saat menghadapi binatang buas yang menerkam ke arahnya dari segala arah, dia bahkan mempercepat langkahnya dan meninggalkan jejak bayangan yang memusingkan. Ketika bayangannya lenyap, dia juga lenyap ke dalam nyala api. Heaven's Meeting Sword telah disingkirkan. Dia tidak yakin berapa kali dia mengeksekusi bayangan patah Dewa Bintang dan kaskade pembelah bulan, tetapi dia pasti telah melakukannya setidaknya ratusan atau bahkan ribuan kali selama 5 kilometer yang dia tempuh di dalam lautan api. Jumlah bayangan yang dihancurkan oleh binatang buas yang sangat kejam itu benar-benar tak terhitung jumlahnya. Ketika dia akhirnya keluar dari area yang diselimuti api, hal pertama yang terlihat adalah lautan binatang buas yang ketakutan. Mereka semua menyerangnya dengan marah. Yunce melompat hingga dia berada setidaknya 3000 meter di udara. Tapi sebelum dia bisa menghentikan dirinya sendiri, beberapa Fierce Blizzard Hawk menukik ke arahnya dengan niat mematikan. Badai dahsyat mengelilingi tubuhnya bahkan sebelum cakarnya bisa mencapainya. Bayangan biru drakonik muncul saat mata Yunce menjadi gelap. Domain jiwa naga. Kekuatan pencegah Dewa Naga jauh melebihi kekuatan manusia pada level yang sama. Oleh karena itu, raungan naga yang mengguncang dunia telah menyebabkan binatang buas di bawahnya lari ketakutan dan 6 Fierce Blizzard Hawk di dekatnya kejang di udara dan jatuh dalam garis lurus. Badai yang mengelilinginya juga dengan cepat menghilang. Tanpa berhenti sedetik pun, Yunce terbang ke depan dan dengan cepat menghilang ke dalam kabut es tebal. Aula Suci Ice Phoenix. Berdiri di tepi kolam, Mu Xuanyin menatap teratai salju di tengahnya. Kelopaknya hilang semua. Satu-satunya hal yang masih mengalir dengan kehidupan adalah batangnya yang tembus cahaya dan bercahaya. Ini akan mekar lagi dalam 9000 tahun. Mu Bingyun berjalan di samping Mu Xuanyin dengan langkah kaki diam. Mu Xuanyin tidak mengatakan apapun. Mu Bingyun berkata dengan lembut setelah melirik Mu Xuanyin, apakah kamu merasa lebih baik? Mata Mu Bingyun sedikit berubah. Kamu ingin membawanya pergi dari tempat itu. Mu Bingyun menghela nafas pelan, sudah sehari semalam penuh. Anda lebih tahu dari siapapun pada level apa dia saat ini, mustahil baginya untuk bertahan hidup 3 hari penuh. Jika kita tidak menyelamatkannya sekarang, kita mungkin tidak akan punya kesempatan untuk menyesali keputusan kita nanti. Hah! Suara Mu Xuanyin dingin. Kamu memperlakukannya dengan sangat baik, saudari. Mu Bingyun dengan lembut menggelengkan kepalanya. Aku hanya tidak ingin kamu menyesali hal ini. Dia tidak akan mati semudah ini, kata Mu Xuanyin dingin. Lalu bagaimana jika dia mati? Itu adalah hukuman yang seharusnya dia terima. Aku tidak berani bertanya kemarin tapi apa yang dilakukan Yunce? Jangan bertanya atau peduli lagi tentang masalah ini. Jika dia berhasil bertahan hidup maka saya kira keberuntungan ada di sisinya tetapi jika dia mati maka biarlah. Meskipun aura Mu Xuanyin tidak seseram kemarin, auranya masih sedingin es dan tanpa ampun. Jelas sekali bahwa kemarahannya belum sepenuhnya hilang karena kejahatan yang dilakukan Yunce adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia maafkan.
Mu Xuanyin berbalik dan pergi sambil dipenuhi rasa dingin yang mengintimidasi. Aku akan menuju ke alam Dewa Api dalam beberapa hari untuk menghadapi naga api itu, jadi aku akan menghabiskan beberapa hari dalam pengasingan. Anda akan tinggal di sini dan menjaga saya dan Anda tidak diizinkan pergi ke tempat lain, mengerti? Kamu terutama dilarang mendekati lembah ujung kabut. Mu Bingyun tidak mengatakan apa-apa. Satu desahan keluar dari bibirnya, tampaknya kejahatan Yun Ce kali ini terlalu serius. Yun Ce terjatuh ke tumpukan salju tebal sambil terengah-engah. Dia kemudian menutup mulutnya dan segera menahan napasnya yang terengah-engah, hanya menyisakan dadanya yang masih bergerak naik turun dengan intens. Dia dikejar oleh binatang buas selama sehari semalam penuh dan dia berlari selama itu. Selama waktu ini, dia tidak mengacungkan Heaven's Meeting Sword sekalipun saat dia berlari dan lari, menjauh dari binatang buas. Konsentrasi binatang buas di tempat ini terlalu tinggi dan setiap makhluk ini telah mengembangkan indera yang sangat tajam, berkat lingkungan yang kejam. Bahkan Hidden Flowing Lightning pun tidak mampu menyembunyikannya dari deteksi. Hidden Flowing Lightning hanya bisa menyembunyikan auranya tetapi tidak bisa menyembunyikan tubuhnya, jadi binatang buas besar yang ada di mana-mana ini bisa melihatnya hanya dengan menggunakan penglihatannya. Hal ini terutama berlaku untuk elang salju dan elang raksasa yang terbang di udara, kabut es tebal praktis tidak ada pada makhluk ini. Setelah mengibaskan gelombang binatang buas lainnya dengan susah payah dan setelah merasakan dan tidak menemukan keberadaan berbahaya di daerah tersebut, Yun Ce berbaring di atas salju dan tidak bangun selama setengah hari. Seluruh tubuhnya lemas dan sakit. Kesempatan untuk terengah-engah seperti ini hanya datang 3 kali sehari dan tidak ada satupun yang bertahan lebih dari 15 menit. Beberapa saat kemudian, Yun Ce berjuang untuk berdiri. Ini tidak bisa dilanjutkan. Tidak mungkin aku bisa bertahan hingga hari ketiga jika terus seperti ini. Pemulihan energi dalam jumlah besar tidak akan mampu menahan laju kelelahan ini. Saya mungkin akan benar-benar kehabisan tenaga besok. Saya perlu memikirkan cara yang berbeda. Yun Ce berpikir sambil melakukan yang terbaik untuk memulihkan luka dan energinya yang mendalam menggunakan jalan agung Sang Buddha. Tapi saat dia menutup matanya, jarak di antara alisnya tiba-tiba bergerak sekali tanpa alasan tertentu. Dia langsung terjatuh tanpa berpikir 2 kali. Suara tajam udara yang terkoyak melewati tempat di mana kepala Yun Ce berada beberapa detik yang lalu. Angin yang tajam dan sedingin es telah memotong sebagian besar rambutnya. Yun Ce berguling menjauh dari tempat itu dengan mata tenggelam. Dia menatap lekat-lekat pada sosok putih yang mendarat agak jauh darinya, itu tidak lain adalah serigala putih yang dia lihat saat pertama kali datang ke Mist and Valley. Serigala putih ini bersembunyi di dalam salju seperti yang dia lakukan dan dia gagal mendeteksi serangannya hingga saat-saat terakhir. Jelas sekali bahwa serigala putih yang menakutkan ini biasanya berburu dengan cara ini. Momen langkanya untuk menarik napas dipadamkan oleh serigala putih begitu saja. Yun Ce dengan cepat mengamati sekeliling dengan persepsi rohaninya sebelum memutuskan untuk tidak melarikan diri dalam sekejap. Dia akan membunuh serigala putih ini sambil mengeluarkan suara sesedikit mungkin. Yun Ce menggerakkan tangan kanannya ke dadanya dan menggenggam Cloud Butterfly Blade. Mata serigala putih itu berubah menjadi darah saat ia membuka mulutnya dan mengeluarkan geraman yang sangat pelan. Jelas sekali bahwa serigala juga tidak ingin menimbulkan terlalu banyak suara. Kewaspadaan besar telah muncul di pupilnya yang berdarah setelah ia melewatkan serangan pastinya. Kemacetan itu berlangsung selama beberapa detik sebelum tiba-tiba melompat ke arah Yun Ce seperti kilat dan mengarahkan cakar tajamnya tepat ke jantungnya. Gelisah dan konsentrasi maksimal, Yun Ce bisa melihat lintasan serangan serigala putih dengan jelas. Saat serigala putih itu mendekatinya, matanya menjadi dingin saat dia menyapukan Cloud Butterfly Blade dengan akurat ke lehernya. Yun Ce muncul 30 meter dari tempatnya berdiri,
sebelum dia berbalik secepat kilat. Dia baru saja akan melakukan serangan lanjutan ketika dia tiba-tiba tampak terperangah. Serigala putih itu menabrak batu raksasa yang tertutup es jauh darinya dalam garis lurus. Kepala serigala langsung terpisah dari tubuhnya dan tergeletak diam di tanah. Mulut Yun Ce sedikit menganga. Dia tetap seperti itu selama beberapa detik sebelum akhirnya, perlahan, menatap Cloud Butterfly Blade dengan tidak percaya. Setelah diburu sepanjang hari dan malam, Yun Ce memiliki kurang dari 40% energi yang tersisa di dalam tubuhnya yang lelah. Meskipun dia yakin pedangnya telah menembus leher serigala putih itu, pedang itu seharusnya meninggalkan luka yang paling ringan, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mampu memotong kepalanya seluruhnya. Mengingat aura serigala putih yang sangat menindas, kemungkinan besar dia adalah monster tingkat jiwa ilahi tingkat rendah. Dengan jumlah energinya yang sangat besar saat ini, dia akan beruntung bisa memotong dagingnya tapi ini. Yang lebih menakjubkan lagi adalah kenyataan bahwa dia tidak merasakan apapun, bahkan setelah dia memotong seluruh lehernya. Yun Ce melangkah maju dengan cepat dan membekukan kepala dan tubuh serigala putih itu dengan energi es yang dalam, menghentikan bau darah agar tidak menyebar. Kemudian, dia menatap tajam ke arah pisau kupu-kupu awan untuk waktu yang sangat lama. Dia menghembuskan sedikit energi yang dalam dan sinar pedang sepanjang setengah kaki yang tak terlihat segera memanjang dari gagang pedangnya. Dia kemudian menggerakkan sinar bilahnya perlahan ke arah jari dan menemukan bahwa kulitnya terasa sakit seperti terbakar meskipun jaraknya masih beberapa inci darinya. Aku tidak percaya Istana Master Bing Yun memberiku sesuatu yang begitu menakutkan, gumam Yun Ce. Meskipun kekuatannya sangat rendah, dia mampu menembus tubuh binatang realem jiwa ilahi tingkat rendah dengan sangat mudah. Jika ini adalah praktisi mendalam alam jiwa ilahi, jika dia bisa menemukan kesempatan untuk melakukannya, maka mungkin dia bisa membunuh bahkan ahli realem jiwa ilahi tahap akhir. Yun Ce tiba-tiba teringat Mu Bingyun mengatakan bahwa pedang ini adalah salah satu dari dua senjata yang diturunkan dalam keluarganya. Baik dia dan Mu Xuanyin masing-masing memegang pedang dan pedang lainnya disebut pisau kupu-kupu suara. Mengingat status Mu Xuanyin dan Mu Bingyun di alam Snow Song, pedang ini mungkin merupakan harta karun tertinggi di seluruh dunia, jadi tentu saja itu mematikan. Tentu saja, senjata luar biasa yang dibuat di alam dewa dan senjata tingkat tinggi, jauh melampaui apapun yang mungkin ada di bintang kutub biru. Setelah menyaksikan kekuatan mengerikan dari Cloud Butterfly Blade, Yun Ce merasa sedikit lebih nyaman dibandingkan beberapa saat yang lalu. Dia menyembunyikan auranya sekali lagi dan bersandar di sudut batu raksasa. Dia melirik mayat serigala putih itu dan sedikit mengernyit. Hidden Flowing Lightning miliknya sudah merupakan seni penyembunyian mendalam tingkat tinggi, tetapi bahkan jika dia mendorongnya hingga maksimal, tidak mungkin dia bisa menyembunyikan auranya sepenuhnya sehingga mungkin juga tidak ada. Namun, serigala putih ini mampu menyembunyikan diri di salju yang berjarak kurang dari 30 kaki darinya. Meskipun dia memperhatikan sekelilingnya dengan menggunakan indera spiritualnya, dia tidak dapat mendeteksinya sama sekali sampai saat benda itu muncul. Bagaimana mereka bisa menyembunyikan kehadiran mereka dengan begitu sempurna? Seolah-olah aura mereka menyatu dengan salju saat mereka bersembunyi di dalam. Gabungkan aura. Yun Ce tiba-tiba mendongak dengan gelisah. Sebuah inspirasi aneh baru saja terlintas di benaknya. Kebingungan sementara muncul di matanya, dia ingin segera memusatkan pikirannya dan meraih inspirasi instan ini, tetapi dia juga menyadari bahwa dia mungkin tidak akan pernah terbangun lagi jika kesadarannya masih berada di lembah yang menakutkan ini. Namun jika dia tidak mencobanya, maka inspirasi itu mungkin akan hilang selamanya. Perjuangan mental sesaat kemudian, dia akhirnya membuat pilihan yang berisiko dan menutup matanya dengan cepat, perlahan-lahan,
pernapasan dan auranya menjadi stabil saat kesadarannya tenggelam dan tenggelam hingga dia sepertinya bahkan lupa di mana dia berada saat ini. Jauh di atas langit, sepasang mata dingin menembus banyak lapisan kabut tebal untuk menatap dingin ke arah Yun Ce. Dia menyadari bahwa Yun Ce tiba-tiba terdiam. Segera, auranya menjadi lembut dan jiwanya jatuh ke dalam keadaan hening. Anak laki-laki itu benar-benar telah memasuki kondisi pencerahan. Alisnya terangkat saat dia berseru dengan sedikit marah. Bocah ini, beraninya dia menenggelamkan kesadarannya di tempat seperti itu. Apa dia berharap mati lebih cepat? Meskipun dia sangat marah, dia tidak meninggalkan lembah. Dia melirik pisau kupu-kupu awan di antara jari-jari Yun Ce dan berkata dengan dingin, "Aku tidak percaya Bing Yun benar-benar memberinya. Sungguh tidak masuk akal." Yun Ce telah memasuki kondisi yang luar biasa menakjubkan. Dia tidak tahu bahwa seseorang sedang menatapnya dengan tenang. Faktanya, dia bahkan tidak bisa merasakan aliran waktu. Jadi wajar saja jika dia tidak menyadari ada binatang raksasa bersisik es yang mendekat ke arahnya. Perhatian tertuju pada binatang buas yang mendekat. Ujung jari Mu Xuanyin bersinar dengan cahaya kebiruan yang samar. Namun, pada saat inilah dia menyadari bahwa tubuh Yun Ce telah kabur sesaat. Kemudian, dia mulai menghilang seperti bayangan. Pada akhirnya, dia menghilang sepenuhnya tanpa jejak. Kejutan besar memenuhi wajah Mu Xuanyin. Meskipun dia masih bisa merasakan Yun Ce melalui indera rohnya, pupilnya tidak bergerak 1 inci pun dari tempatnya. Sosoknya telah berubah menjadi tidak terlihat sama sekali. Binatang raksasa bersisik es itu berjalan mendekati Yun Ce dan melewatinya dengan santai hanya dalam jarak 30 meter. Itu tidak pernah berhenti atau melirik ke tempat Yun Ce berada. Segera, ia berjalan ke arah yang berbeda dan menghilang ke dalam kabut. Menipu, semen, Mu Xuanyin berkata dengan lembut. Untuk pertama kalinya dalam beberapa ribu tahun, matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam.